Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Wa ba'd. Kaifa halukum santri-santri Kutab Ummul Qura? Ya, alhamdulillah kabar baik ya. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan Ustadz pun tidak lupa mendoakan bagi mungkin ada santri-santri Ustadz yang saat ini diberikan musibah berupa tidak diberikannya kesehatan oleh Allah, ya, agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat sakit yang sedang antum alami, ya. Mudah-mudahan setelah itu kita akan kembali belajar bersama walaupun dalam kondisi kita belajar melalui online. Santri-santri sekalian, insya Allah pada kesempatan video ini kita, ya, khususnya Ustadz akan membahas tentang satu tema yang sebelumnya sudah disampaikan oleh asatidzah yang lain, yaitu masuk pada bab tsunami. Ya, insya Allah pada kesempatan ini pula Ustadz akan menjelaskan tentang sejarah dan amalan terbaik yang kita lakukan ketika tsunami itu terjadi, ya. Santri-santri sekalian, Ustadz mengajak mari sama-sama mendengarkan, menyimak pembahasan ini dengan cara sesama. Ya, mungkin santri-santri pernah dengar atau mendengar tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Pada saat itu tsunami melanda berbagai negara, diantaranya termasuk di negeri kita Indonesia, terkhusus di Pulau Sumatera, yang tepatnya adalah di Aceh. Para peneliti mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang terkena dampak paling parah oleh bencana tsunami ini. Bahkan mereka mengatakan bahwa korban yang meninggal akibat terjadinya tsunami ini kisaran 230.000 sampai 280.000 jiwa. Dan tsunami di tahun itu tercatat sebagai bencana alam yang sangat mematikan sepanjang sejarah, yang mana gelombang tsunami-nya mencapai 30 meter di atas permukaan laut. Na'udzubillahi min dzalik. Santri-santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tsunami yang terjadi kala itu tidaklah ada apa-apanya dibandingkan dengan yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Ya, di mana laut pada saat itu akan meluap, meninggi, bahkan akan menghabiskan seluruh daratan dan akan menghabiskan seluruh makhluk yang ada di daratan tersebut, termasuk diantaranya manusia. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah agar kita dihindarkan dari fitnah hari kiamat. Santri-santri sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai seorang muslim, tentunya kita di dalam menyikapi segala sesuatu harus berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah tsunami. Ya, tsunami merupakan takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi di kehidupan kita. Ya. Namun yang jadi permasalahan bagaimana kita menyikapinya di dalam terjadinya bencana ini. Santri-santri sekalian, kita harus meyakini bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala telah melihat di bumi telah banyak sekali kemaksiatan yang terjadi. Oleh karena itu, maksiat yang dilakukan oleh kita manusia pada dasarnya itu hanya akan mengantarkan kepada datangnya bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, apa yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma nuzzila bala'un illa bidzanbin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin." Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Santri-santri sekalian, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala dan perkataan sahabat tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terjadinya bencana, ya, itu disebabkan oleh kemaksiatan kita semua, ya. Oleh karena itu, amalan terbaik ketika musibah datang, ya, diantaranya musibah tsunami, itu diantaranya yang pertama adalah kita harus memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya. Kemudian yang lebih penting lagi ialah beramar ma'ruf nahi mungkar, atau mencegah atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Karena harus yakin, ya, kita bahwa sebenarnya penyebab terjadinya kemaksiatan itu karena sedikitnya orang-orang yang menyeru di jalan Allah. Ya, dan yang paling penting lagi ketika bencana itu datang ialah kita sama-sama berlomba-lomba untuk membantu saudara-saudara kita, baik berupa harta, tenaga, dan yang lebih penting adalah mendoakan saudara-saudara kita, terutama yang kena bencana, agar mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan. Santri-santri sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang bisa Ustadz sampaikan, ya. Nah, mudah-mudahan pembahasan ini dapat bermanfaat, ya, baik untuk Ustadz maupun santri-santri sekalian. Kita tutup pembahasan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.